Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman dan Bapak Ibu guru, senang dapat berjumpa lagi walau hanya dengan sebuah video tugas ini. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu guru selalu diberi kesehatan dan limpahan berkat dari Tuhan. Pada video kali ini kita membahas tentang politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Topik yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, latar belakang politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, konfrontasi Malaysia. Yang ketiga, politik mercusuar. Yang keempat, politik keluar dari PBB. Marilah kita menonton pembahasannya. Selamat menonton! Kebijakan politik luar negeri di Indonesia, khususnya di era demokrasi terpimpin, tak lepas dari adanya pengaruh dari blok barat dan blok timur. Blok barat yang diusung oleh Amerika Serikat berusaha menyebarkan ideologi liberalis kapitalis, sementara blok timur yang diusung oleh Uni Soviet berusaha untuk menyebarkan ideologi komunis. Tapi pemerintahan Indonesia sejak awal menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas maksudnya Indonesia terbebas dari pengaruh blok barat dan blok timur. Sementara aktif maksudnya adalah Indonesia terus aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Hal itu dibuktikan dengan masuknya Indonesia ke PBB pada tahun 1950. Dan itu pun artinya juga Indonesia telah melaksanakan salah satu tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu hasil dari konferensi Asia Afrika yang juga diikuti oleh Indonesia menghasilkan bahwa Indonesia juga turut berpartisipasi dalam gerakan non-blok, di mana Indonesia tak akan memihak blok barat dan blok timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Malaysia sendiri disebabkan oleh rencana penggabungan antara Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana tersebut sangat didukung oleh Inggris karena Inggris memiliki kepentingan dengan Malaysia. Apa kepentingannya? Inggris ingin menguasai Malaysia. Negara-negara yang terlibat dalam konfrontasi tersebut adalah Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Indonesia sendiri sangat menentang dengan keras rencana tersebut karena dianggap Inggris ingin kembali menjajah Nusantara dan Inggris dianggap membahayakan kemerdekaan Indonesia. Sementara dengan Filipina pun juga menentang dengan keras karena Filipina ingin menguasai Sabah untuk dijadikan negara jajahannya. Karena ketegangan ketiga negara tersebut, diusulkanlah untuk diselenggarakannya konferensi Mapilindo. Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dari konferensi
konferensi tersebut muncul 3 hal pokok, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komite Bersama. Dari ketiga hal pokok tersebut memiliki kesimpulan, yaitu Indonesia dan Filipina setuju dengan Federasi Malaysia, tetapi atas persetujuan rakyat Kalimantan Utara. Jika rakyat Kalimantan Utara tidak setuju, Indonesia dan Filipina pun tidak setuju. Setelah diadakan konferensi tersebut, ketiga negara meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Tetapi PBB mengingkari janjinya dan memproklamasikan Federasi Malaysia sebelum waktunya. Indonesia pun merasa kecewa. Mereka merasa dikhianati oleh PBB dan pada akhirnya Indonesia mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia melalui Perintah Dwi Kora. Perintah Dwi Kora sendiri memiliki 2 hal pokok yang harus digarisbawahi. Pertama, petinggi ketahanan revolusi Indonesia. Dan kedua, membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk melawan Malaysia. Seiring dijalankannya Dwi Kora tersebut, Indonesia membentuk Komando Penyerangan atas Malaysia dan diberi nama sebagai Komando Mandala Siaga atau Kolaga. Kolaga tersebut memiliki 3 anggota pokok, yaitu Komando Tempur 1, Komando Tempur 2, dan Komando Armada Siaga. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik mercusuar. Dalam politik mercusuar terdapat beberapa istilah. Yang pertama, NEVO dan ODEVO. NEVO adalah negara-negara baru penentang imperialisme dan kapitalisme. Sedangkan ODEVO adalah negara-negara barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme. Politik mercusuar sendiri adalah politik pada masa demokrasi terpimpin yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai layaknya mercusuar bagi negara-negara eks-koloni bangsa Eropa dalam mengarungi lautan masyarakat mancanegara. Indonesia harus menjadi simbol percontohan dalam bentuk pembangunan dan juga menjadi pemimpin dalam mengarahkan para negara-negara NEVO untuk dapat hidup dalam komunitas internasional. Pada masa itu, Indonesia berulang kali mengajukan diri sebagai tuan rumah Asian Games, namun gagal. Akhirnya, pada tahun 1958, proposal Indonesia diterima, sehingga Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962. Pada saat itu, Presiden Soekarno memanfaatkan momen ini untuk memulai proyek mercusuar. Proyek mercusuar adalah proyek pembangunan monumen dan gedung besar, serta penyelenggaraan kegiatan internasional yang dilakukan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam periode demokrasi terpimpin. Tujuan dari dilakukannya proyek mercusuar adalah untuk menunjukkan kemajuan Indonesia ke dunia. Inilah contoh dari proyek mercusuar. Pertama itu Gelora Senayan atau biasa disebut Gelora Bung Karno. Ini adalah tempat dilaksanakan Asian Games 1962 dan Ganevo. 2. Pelaksanaan Games of the New Emerging Forces atau Ganevo. Ganevo merupakan pesta olahraga untuk negara-negara yang termasuk ke dalam NEVO.
Ketiga, Hotel Indonesia. Pembangunan Hotel Indonesia resmi dimulai pada tahun 1959. Hotel tersebut digunakan sebagai tempat untuk menampung atlet ataupun tamu-tamu yang berasal dari luar negeri. Keempat, Monumen Selamat Datang. Dibuat oleh Edi Sunarso pada tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan tamu mancanegara yang datang dari arah Bandar Udara Kemayoran. Kelima, Jembatan Semanggi. Jembatan ini adalah fasilitas untuk menyambut perhelatan Asian Games 1962. Bung Karno sendiri memanggil Semanggi karena bentuk jembatan yang dibangun oleh Menteri PU IR Sutami itu merupakan penampakan dari daun semanggi. Pembangunan Monas. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mengingat sejarah kemerdekaan Indonesia dan sebagai monumen kebangkitan bangsa Indonesia. Proyek ini menghabiskan banyak anggaran negara karena tidak mengatasi kebutuhan dasar dan hanya berfokus pada pembangunan proyek-proyek tersebut. Dan karena hal itu menyebabkan kondisi ekonomi menjadi semakin berat. Kemudian terjadi krisis ekonomi, sehingga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti minyak, tanah sulit didapatkan. Kemudian terjadilah inflasi dan harga-harga mulai melambung tinggi. Indonesia keluar dari anggota PBB. Nah, hal itu terkait dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Sebab itulah Indonesia keluar dari anggota PBB karena alasan Malaysia telah diterima sebagai anggota PBB. Indonesia keluar dari anggota PBB pada tahun 1965. Setelah Indonesia keluar dari PBB, Presiden Soekarno berusaha membentuk organisasi baru sebagai tandingannya PBB yang bernama CONEVO atau Conference of New Emerging Forces. Anggota dari organisasi tersebut hanyalah negara komunis. Yang pertama China, yang kedua Vietnam Utara, yang ketiga Korea Utara. Presiden Soekarno juga meluncurkan konfrontasi dengan serangan yang dilakukan untuk membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU karena menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Serangan tersebut untuk membantu kelompok yang anti Malaysia di Sabah dan Sarawak. Setelah kekuasaan Soekarno diambil alih oleh Soeharto pun mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada tahun 28 Mei 1966. Lalu Indonesia bergabung dengan PBB lagi pada tanggal 19 September 1966 dan diterima oleh Dewan Umum PBB pada tanggal 28 September 1966. Saya akan memberi kesimpulan dari 4 topik yang sudah dibahas tadi. Politik luar negeri yang bersifat bebas, aktif, malah condong ke arah kiri, atau menyimpang, atau melenceng, yakni ke arah komunis. Sehingga melenceng dari sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan proyek-proyek yang telah dilakukan pada saat itu malah menyebabkan ekonomi Indonesia memburuk. Mungkin itulah pembahasan dari kelompok kami tentang politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan tindakan, mohon dimaafkan. Selalu jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berkah dalam